Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asep Nur Fadilah dengan ID CP027. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 8 ingin mempresentasikan komponen profil PT Kita Manufaktur. Anggota kelompok kami yaitu pertama Aula Fadilah Jasmine sebagai website, Rigdeka Lokesnanda Agasta sebagai sales, Ninis Arfianti sebagai sales, Adam Arif Rahman sebagai manufaktur, Ahmad Asep Nur Fadilah sebagai manufaktur, Muhammad Ali Akbar sebagai HRD, Kartina Fitrianingsi sebagai Finance dan Accounting, Adelina Natalia Bos sebagai Finance Accounting, Hamna sebagai Purchase, dan Renu Nur Hasanah sebagai Inventory. Overview, PT Kita Manufaktur merupakan sebuah perusahaan manufaktur perakitan yang berdiri pada tahun 2002. PT Kita Manufaktur berbasis di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Proses produksi yang dilakukan oleh PT Kita Manufaktur berupa perakitan dari produk mainan edukasi Lego yang berfokus pada produksi perakitan mainan Lego. Bahan baku dari produk mainan edukasi Lego yang diproduksi oleh PT Kita Manufaktur yaitu plastik. Proses pemasaran yang dilakukan oleh PT Kita Manufaktur yaitu melalui pemasaran secara online sehingga dapat dengan mudah dipasarkan ke berbagai wilayah termasuk negara-negara seperti tetangga seperti Makau, Amerika, dan Australia. Sebagai sebuah perusahaan manufaktur baru, PT Kita Manufaktur telah berhasil menduduki peringkat 10 besar penjualan online tertinggi dalam kategori perusahaan manufaktur yang memproduksi mainan edukasi Lego. Visi dan misi. Visi menjadi pemasok terkemuka mainan anak khususnya mainan edukatif di pasar domestik, selalu terdepan dalam inovasi dan layanan pelanggan. Misi menguntungkan masyarakat secara keseluruhan dengan memberikan peluang kemitraan bagi individu dan usaha kecil. Kedua, pengembangan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, dan inovatif. Produk pertama yaitu mobil mainan tipe tinggi, yaitu mobil mainan tipe tinggi adalah jenis mobil mainan Lego yang memiliki ukuran besar dan memungkinkan untuk dibongkar pasang secara dibuat kembali, dibuat menggunakan blok konstruksi atau bangunan. Mobil mainan ini menawarkan pengalaman bermain yang kreatif dan interaktif bagi anak-anak. Kemudian ada mobil mainan tipe rendah. Mobil mainan tipe rendah adalah jenis mobil mainan Lego yang memiliki ukuran lebih kecil namun tetap dapat dibongkar pasang dan dibuat kembali, dibuat menggunakan blok konstruksi atau bangunan. Mobil mainan ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan kesenangan dan kepuasan dalam merakit dan menciptakan mobil mainan mereka sendiri. Kemudian ada proses pemasaran. PT Kita Manufaktur merupakan proses manufaktur yang mengkhususkan diri dalam perakitan mainan edukasi Lego. Fokus utama perusahaan ini adalah memproduksi mainan Lego melalui proses perakitan. Bahan baku yang digunakan adalah plastik. PT Kita Manufaktur menggunakan strategi pemasaran online untuk memasarkan produk, memungkinkan produk mudah dijangkau di berbagai wilayah, termasuk negara-negara tetangga seperti Makau, Amerika, dan Australia. Meskipun sebagai perusahaan manufaktur baru, PT Kita Manufaktur telah berhasil mencapai peringkat 10 besar penjualan online tertinggi dalam kategori perusahaan manufaktur yang memproduksi mainan edukasi Lego. Struktur organisasi pertama adalah CEO dan founder, kedua penanggung jawab operasional, keduanya adalah manajer sales, inventory, supervisor, manajer accounting, manajer purchase, supervisor manufaktur, HRD, dan IT website. Di bawah manajer sales adalah staff sales, di bawah inventory supervisor ada staff inventory, di bawah manajer accounting ada accounting AP, accounting link, accounting AR. Di bawah manajer purchase ada staff purchase dan di bawah supervisor manufaktur terdapat staff manufaktur. CEO dan founder. CEO dan founder yaitu seorang yang dipilih untuk memimpin sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Seorang CEO dipilih oleh sang pemilik usaha untuk mengelola dan menjalankan perusahaannya. Tugas umum seorang CEO adalah membuat prosedur ketetapan untuk tiap manajer dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Selain itu, CEO juga bertugas untuk mengkoordinir setiap kegiatan dari para penanggung jawab operasional serta menerima pertanggungjawabannya secara periodik. Seorang CEO memiliki wewenang untuk mengangkat, mengganti, atau memberhentikan karyawan dan pegawainya. Kemudian ada penanggung jawab operasional bertugas dan bertanggung jawab dalam mengatur dan menguasai kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya proses produksi.
Kemudian ada divisi sales, merupakan divisi yang memiliki tugas untuk melakukan pemasaran dan penawaran mengenai produk yang diproduksi kepada para customer. Kemudian ada divisi IT website, peran IT staff dalam konteks Odoo yang merupakan sebuah perangkat lunak atau sistem ERP terintegrasi dapat memiliki beberapa tanggung jawab. IT di sini juga memiliki tugas untuk menginstal perangkat lunak SOD, install modul, dan juga membuat create user. Sini ada divisi inventory, merupakan orang yang bekerja di manufaktur yang berarti persediaan komponen barang atau juga bisa berarti persediaan stok barang. Tugas untuk melakukan pengecekan barang serta melakukan pencatatan adanya permintaan barang, melakukan pemeriksaan barang, melakukan pemelasan barang, melakukan input semua data transaksi barang inventory, membuat surat jalan barang, menerima pengembalian barang rusak, dan melakukan pengecekan kondisi barang yang sudah expired. Sini ada divisi accounting, adalah jabatan sebuah perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pencatatan serta pengklasifikasian sebuah transaksi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan secara tepat dan akurat. Inilah divisi purchase, adalah satu bagian penting di perusahaan ini yang bertanggung jawab untuk urusan pembelian barang atau jasa. Pertama ada di antara tugas divisi purchasing adalah melakukan riset terkait vendor potensial, melakukan perbandingan vendor-vendor dengan mengevaluasi penawaran dari supplier, membuat dan kirim dokumen pemesanan atau purchase order ke supplier, berkoordinasi dengan tim gudang untuk menyimpan barang pesanan, berkoordinasi dengan finance dan untuk melakukan pembayaran, melacak dan memastikan semua pengiriman barang sesuai dengan waktu perkiraan. Sini ada divisi produksi atau manufaktur. PT Kita Manufaktur, perusahaan bergerak di bidang manufaktur khususnya dalam pembuatan mainan, blok konstruksi atau bangunan. Dalam konteks perusahaan ini, manufaktur mengacu pada proses produksi atau pembuatan mainan blok konstruksi tersebut. Pertama ada perjalanan produksi, pengadaan bahan baku, pengawalan produksi, penilaian kualitas, dan penilaian peralatan. Sini ada divisi Human Resource Development, disebut juga sebagai sumber daya manusia. Secara umum adalah departemen dalam perusahaan atau lembaga yang bertanggung jawab menangani pengelolaan SDM atau kekayaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. HRD bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan atau lembaga mendapatkan karyawan-karyawan terbaik. Oleh sebab itu, dalam hal penerimaan karyawan, HRD adalah pihak dinilai paling bertanggung jawab untuk mengelola proses seleksi. Setelah penerimaan, tugas selanjutnya adalah memaksimalkan kemampuan terbaik karyawan tersebut untuk melayani perusahaan secara lebih baik. Sini ada layout perusahaan. Di bagian masuk ada security, pengamanan. Di samping security ada toilet dan musyola. Di sampingnya adalah produksi atau manufaktur. Kemudian di samping produksi ada sales, IT website, dan HRD. Di depan produksi, ruang produksi ada finance accounting. Di sebelahnya ada purchase. Di sebelahnya ada warehouse, inventory. Di sebelah warehouse adalah penanggung jawab operasional, dan sebelah penanggung jawab operasional ada CEO dan founder. Ini adalah proses bisnisnya dari mulai bisa dilihat Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya sebagai IT, saya ingin menjelaskan tentang master data yang sudah dibuat IT. Nah, pada IT ini master datanya itu tentang create user. Nah, jadi adalah master data IT itu, pertama kita sudah membuat sheet yang sudah kita download menjadi Excel. Nah, sheetnya ini berisi tentang nama-nama dari karyawan kita, terus loginnya, passwordnya, sama ada role-nya. Nah, di sini ada 18 karyawan dan 18 role. Setelah kita itu, kemudian kita klik download agar menjadi Excel. Kita ingin masukkan ke foldernya, klik setting, kemudian manage user. Nah, di sini tinggal pilih yang favorit, terus import records. Nah, di sini saya sudah mengimportnya. Di sini ada
user-user yang sudah saya masukkan sebelumnya di sini sama. Nah, di sini ada, kita ambil satu contoh seperti Anya. Anya di sini itu adalah sebagai IT. Jadi IT itu bisa mengakses secara keseluruhan. Jadi hak aksesnya si Anya ini kita nyalakan sebagai administrator semua. Jika sudah, save. Contoh selanjutnya seperti Martin. Martin di sini adalah sebagai manajer HRD. Jadi Martin ini yang diaktifkan hanya bagian human resource-nya diadministratorkan, dan modul-modul yang diaktifkan itu modul-modul yang berkaitan dengan HRD saja. Nah, sekian video import data dari IP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauli Faradila Jasmine dari kelompok 8 dengan NIC CP037. Di sini saya sebagai IT ingin membawakan video tentang cara install modul ekstra dan install modul wajib. Nah, pertama saya contohkan satu modul, yaitu modul Open HRMS Employee Appraisal. Di sini kita buka aja langsung linknya, kemudian download for versi 16. Nah, jika sudah terinstall, maka akan muncul zip seperti ini. Nah, zip ini itu kita ekstrak agar jadi file. Nah, jika sudah, kemudian ada satu aplikasi yang dibutuhkan IT untuk memindahkan extra modul ke SOD-nya, yaitu dengan SCP. Nah, jadi di SCP ini sebelah kiri ini adalah file komputer laptop saya, dan sebelah kanan ini adalah dari add-on file Odoo-nya. Nah, di sini ada ekstrak file dari appraisal, kemudian di sebelah kanan adalah tampilan dari add-on Odoo SOD. Di sini appraisal, langsung di drag and drop saja dari kiri ke kanan ke add-on. Nah, jika sudah di drag, kemudian kita ke SOD-nya, login. Nah, jika sudah masuk ke database-nya, kita jangan lupa untuk menyalakan developer mode-nya, langsung ke apps-nya aja. Nah, di sini jika setelah memasukkan modul ekstra itu, di sini wajib untuk klik update app list. Nah, setelah itu klik yang update. Nah, di sini saya sudah melakukannya. Kemudian jika sudah, langsung saja kita klik kita search nama modulnya. Nah, di sini ada modul Employee Appraisal. Nah, di sini nanti ada tulisan aktif dan kita klik saja. Jika sudah klik aktif, maka akan berubah menjadi installed begini. Ini tandanya modul appraisal sudah terinstall. Nah, jika modul appraisal, modul ekstra HRD ini sudah terinstall, maka di bagian menu di sini ada modul appraisal. Sudah masuk ke sini. Nah, itu video tentang bagaimana cara menginstal modul ekstra. Nah, jika menginstal modul wajib itu udah bawaan dari Odoo-nya. Jadi kita tinggal ke app saja, cari modul yang mau kita aktifkan. Seperti di sini ada point of sale, kan tulisannya aktif. Nanti kita tinggal klik aktifnya saja. Di sini saya sudah menginstal, contohnya sales, sudah ada tulisan installed karena sudah saya aktifkan, dan modul sales juga sudah terdapat pada menu seperti ini. Itu adalah video dari cara install modul ekstra dan install modul wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Mauli Faradila Jasmine dari kelompok 8 dengan NIC CP037. Di sini saya berperan sebagai IT. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kode VPS dan domain cara setupnya. Nah, di sini ada guidebook-nya. Saya akan menjelaskan di guidebook. Jadi pertama, pada kode VPS itu tahap pertama yaitu pengguna melakukan login atau mendaftarkan diri dan melakukan transaksi pada situs resmi DigitalOcean. Nah, ini adalah situs resmi dari DigitalOcean-nya. Setelah kita login, di tahap kedua, pengguna membuat droplets, di mana ketika pengguna berhasil melakukan login pada halaman dashboard, mereka dapat menekan create dalam project dan mulai droplet.
sehingga tampilannya seperti pada gambar di bawah ini. Jadi di gambar di bawah ini tuh ada create droplets-nya, kita pilih Ubuntu, kemudian di sini ada pilih harganya. Setelah pemilihan harga, di sini kita harus memilih juga region kita. Nah, setelah semua data terpilih, di bawah itu ada create droplet. Nah, gambar yang tadi saya jelaskan ini merupakan data yang harus dilengkapi pengguna dalam membuat droplets, mencakup pemilihan sistem operasi yang akan digunakan, pemilihan jenis CPU, pemilihan data center, penentuan autentifikasi, hingga pemilihan penempatan droplets pada proyek. Apabila pengguna merasa bahwa pengaturan pengguna telah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka droplet tersebut bisa di-create. Nah, tahap berikutnya menggunakan untuk mengakses VPS bisa menggunakan konsol bawaan atau PuTTY. Nah, ini adalah tampilan dari konsol bawaan. Gambar ini menunjukkan tampilan VPS pada Digital Ocean yang dimana untuk melakukan instalasi Odoo, pengguna dapat melanjutkan ke tahap berikutnya sesuai panduan dari Odoo dokumen. Odoo dokumen ini isinya kayak kode program gitu. Ini kan tampilan dari konsolnya. Jika menggunakan PuTTY, tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya gambar ini tampilan VPS pada PuTTY di mana pengguna akan memasukkan username dan password. Nah, kemudian tahapan berikutnya yakni melakukan instalasi Odoo di mana pertama-tama pengguna dapat mengunduh PostgreSQL dengan memasukkan kode program di bawah ini. Jadi kode program ini itu gunanya untuk mengunduh PostgreSQL sebelum instalasi Odoo dilakukan. Kemudian gambar ini menunjukkan instalasi PostgreSQL yang berhasil pada VPS setelah memasang PostgreSQL. Selanjutnya adalah memasang Odoo. Caranya masukkan dengan ini kode dari Odoo dokumen. Jadi Odoo dokumen ini dimasukkan ke dalam konsol. Nah, gambar ini menunjukkan instalasi Odoo yang berhasil pada VPS. Berikutnya adalah memastikan bahwa Odoo sudah terpasang, kita bisa melihat di folder VPS. Nah, jadi setelah menginstal SOD-nya, kita harus menginstal WinSCP untuk melihat data-data dari SOD tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari WinSCP-nya. Jadi kalau ada tampilan WinSCP begini, ada tulisan Odoo-nya, tandanya itu pemasangan Odoo sudah berhasil. Nah, langkah terakhir itu kita masukin Odoo-nya ke web buat pembuktian bahwa pemasangan Odoo sudah berhasil dengan masukkan IP address dan ditambahkan dengan titik 28069 di belakang IP address-nya. Nah, jika sudah bisa login begini, berarti tandanya instalasi Odoo dan VPS Digital Ocean sudah berhasil. Jadi kita ke domain, pembuatan domain, itu saya juga dari Guidebook juga presentasinya. Langkah berikutnya pada domain ini membuat domain, di mana tahapan pertama adalah memilih dan membuka situs penyedia domain, dan domain tersebut akan digunakan untuk mengakses IP address yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, ini bagian domainnya seperti ini. Ini menunjukkan apakah domain pada VPS, di mana setelah pengguna berhasil membeli domain, pengguna mengaktifkan register log dalam mencegah berpindah tangannya domain ke pemilik lain tanpa seizin pengguna. Ini akan seperti pada gambar bawah ini. Tampilan ini adalah register log. Nah, statusnya sudah enable. Selanjutnya pengguna mengatur web server yang berguna dalam mengarahkan domain. Ketika digunakan, dapat mengubah web server yang defaultnya ke sistem hosting lain ke Digital Ocean. Untuk konfigurasinya dapat lihat pada gambar di bawah ini, yaitu konfigurasi dari domainnya, yaitu ada name server 1, kedua, name server 3. Nah, jika sudah semua, nanti ini diklik yang change server. Nah, gambar ini
Tunjukkan konfigurasi name server pada domain yang dimana pada gambar atas, pengguna memasukkan 3 name server yang berbeda sesuai dengan name server yang terdapat pada DigitalOcean. Gambar ini itu menunjukkan domain pada DigitalOcean dimana tentunya karena ini IP ke VPS apabila kita menggunakan URL bisa tidak akan muncul apa-apa. Namun kalau VPS telah pasang ondo, maka kamu bisa mengaksesnya dengan URL baru ditambah dengan port default ondo yakni 8069 sehingga tampilannya itu bisa kayak gini. Nah, jadi itu dari domain itu ditambahin titik 8069 langsung nyambung ke IP address kelompok kita. Sekian video dari setup VPS dan domain. Selanjutnya akan lanjutkan ke video bagian IT lainnya. Di sini saya Nini Sarfianti sebagai divisi sales akan menjelaskan tentang master data yang akan diimpor pada Odoo. Nah, untuk divisi sales sendiri ini ada 3 master data. Yang pertama ada list sales sama master data sales order line dan master data customer. Nah, di sini untuk master data semuanya itu formatnya harus sesuai dengan yang ada di Odoo karena untuk memudahkan kita saat melakukan import. Saya akan menunjukkan sedikit gambaran tentang master data tersebut. Yang pertama ada master data customer, kurang lebih seperti ini. Lalu yang kedua ada master data sales order line, kurang lebih seperti ini juga. Dan yang ketiga ada press list sales. Nah, untuk press list sales kurang lebih juga seperti ini. Sekian dari saya untuk praktek import data akan dilakukan oleh teman saya. Baik semuanya, perkenalkan saya Carlo Agastia. Saya di sini berasal dari divisi sales. Nah, tadi teman saya sudah menjelaskan beberapa master data yang master data yang dibutuhkan oleh sales yang kemudian nantinya akan diimport kepada Odoo. Nah, di sini untuk pembuktiannya kami telah mengimporkan ada 2 master data terlebih dahulu, yakni master data dari customer. Nah, ini dia. Ada daycare Mystika, ada KB dan TK Islam, ada Kiddie Cards juga, dan banyak lagi. Kemudian yang master data lagi satunya ada master data price list, yang dimana di sini ada promo happy, promo GG, promo nagih, promo hemat, dan promo super hemat. Nah, untuk public price list ini merupakan price list yang dibawa secara default dari Odoo-nya. Nah, di sini untuk master data sales order line ini sebelumnya kami tidak berani untuk mengimpортkan karena masih menggunakan database yang asli. Namun di sini kebetulan kami menggunakan database yang sudah diduplikat, maka di sini saya sendiri akan coba langsung mengimpортkannya. Kita pergi ke sales dulu. Kemudian pada di quotation ini kita bisa memilih, oh ya sebelumnya kita download dulu master datanya. Kita download. Di sini sudah download master data sales order line-nya. Kemudian kita klik favorit. Kemudian kita import record. Dan upload file. Ini master data ini yang kita telah download tadi. Di sini kita langsung lakukan tes saja. Di sini tertulis everything seems valid. Jadi tidak ada kesalahan. Kemudian kita import. Nah, ini sudah ada 5 record successfully imported. Nah, ini merupakan migrasi master data yang telah saya import seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan migrasi master data dari divisi sales. Kemudian akan saya lanjutkan kepada divisi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Rahman, V020 dari kelompok 8
PT Kita Manufaktur. Kali ini saya akan membahas mengenai master data khususnya pada modul manufaktur. Baik, saya mulai mempresentasikan. Ini adalah master data dari master data di manufaktur, PT Kita Manufaktur. Yang pertama ini ada sequence, lalu ada produk. Produk kita ini terdapat 4, WP1, WP2, FG01, dan FG02. Di mana WP01 ini perakitan kepala mobil, WP002 perakitan badan mobil, dan FG1 mobil mainan tipe rendah, dan FG002 itu mobil mainan tipe tinggi. Di sini pada master data bill of material terdapat juga reference di mana ini sebagai kode dari bill of materialnya. Lalu juga ada tipe bomnya. Tipe bomnya ini manufaktur produk di mana ini produk yang akan diproduksi. Lalu produk varian ini merupakan komponen dari produk yang asli. Jadi di sini ada ban mobil tipe rendah, rangka penghubung ban, dan lain-lain. Lalu untuk komponennya ini kita memakai Kita Manufaktur dan kualitasnya ini sudah tercantum 4141 dan unit of measure-nya ini kita memakai unit. Lalu selain bill of material, kita juga mempunyai manufacturing order. Di mana manufacturing order ini merupakan pemesanan dari produk manufaktur, di mana ini kita mempunyai prioritasnya ini normal dengan schedule date-nya ini, penjadwalannya ini 2023 bulan 11 tanggal 8 pukul 12. Untuk produknya yang akan diproduksi, yang akan dipesan yaitu adalah FG01 mobil mainan tipe rendah dengan bill of materialnya adalah BOMK01. Untuk yang merespon atau responsibelnya ini aldi8@gmail.com. Untuk komponen statusnya ini tersedia dan kuantitasnya untuk produksi ini juga dicantumkan. Nah, ini ada expected duration di mana ini merupakan durasi yang akan ditebak atau digadang-gadang. Ini durasinya ini adalah durasi aslinya. Selanjutnya kita terdapat juga work center, di mana work center ini terdiri dari 4 work center, yaitu work center 1, 2, 3, 4. Work center 1 itu perakitan kepala mobil, work center 2 perakitan badan mobil, work center 3 mobil mainan tipe rendah, dan work center keempat yaitu mobil mainan tipe tinggi dengan waktu produktifnya adalah 72 dan biaya per jamnya itu ada 180.000 dan kapasitas maksimal 1.500 dan efisiensi waktunya tuh 100 dan OE targetnya itu 80, setup time-nya 10, clean up time-nya 15 dan tentu saja perusahaannya ada PT Kita Manufaktur. Lalu selanjutnya ini ada operation. Operation ini merupakan operasi yang untuk membuat perakitan kepala mobil, maksudnya membuat produknya. Sini terdapat operation, bill of material, work center, duration computation, dan company. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai scrap order, di mana ini merupakan produk yang akan dibuang atau karena produknya tidak sesuai. Yaitu ini bisa kita lihat tanggal produk ini dibuang itu tanggal 9/12/2023. Untuk produknya pakai kepala mobil dan kuantitas 1. Itu saja company-nya PT Kita Manufaktur. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai cara kita mengimpor datanya. Kita akan masuk ke Udo.
di sini kita bisa melihat terdapat UDU di modul manufaktur. Ini ada master data yang sudah diimpor oleh kami, yaitu terdapat 4 sesuai dengan yang kita presentasikan tadi. Ini ada bongkar 01, bongkar 02, bongkar 03, sini ada bongkar 04. Untuk cara impornya ini kita ke favorit, terus import record, dan kita masukkan file yang untuk melakukan import data. Di sini kita bisa ke nyari filenya ya, di sini kita open. Nah, sini kita tinggal tes dan kita impor, gitu saja. Lalu kita ke manufacturing orders. Nah, kita favorit. Nah, manufacturing order nih juga sudah kami impor datanya. Jadi saya akan menunjukkan cara untuk mengimpor data pada manufacturing order. Kita ke favorit, lalu import records, dan kita upload filenya seperti tadi. Seperti ini. Nah, di sini kita ubah menjadi manufacturing order. Dan kita tinggal tes saja kayak tadi, seperti sama. Nah, sini kita tinggal impor saja karena kami sudah mengimpor, jadi tidak perlu. Oke, kita cancel saja. Selanjutnya kita akan mengimpor pada work center dengan cara ke configuration, lalu sini terdapat work center. Untuk work center juga sudah kami impor datanya. Kita ke favorit, lalu ke import records. Caranya sama seperti tadi, kita upload file. Lalu ini kita buka. Kita melihat untuk work centernya. Sini kita melakukan tes. Dan di sini berarti kita bisa langsung mengimpor. Kita cancel saja karena sudah diimpor oleh tim manufaktur. Lalu kita ke operation. Untuk operation juga sudah kami impor datanya. Jadi seperti biasa, kita melakukan impor data menggunakan Excel yang sudah di-download dari Google Sheet-nya tadi. Nah, ini kita ke operation dan saja kita tes. Everything seems valid, tinggal impor saja. Oke, karena sudah jadi tidak usah. Kita lanjut saja ke yang terakhir, yaitu scrap order. Dimana scrap order ini sudah kami buat juga, sudah kami import datanya. Jadi dibuat seperti tadi. Kita ke caranya sama, ke favorit, lalu import record dan upload file. Nah, di sini kita ke scrap order dan kita melakukan tes. Fitting sim valid, jadi sudah tinggal kita impor saja. Oke. Segitu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Akbar, NIC 077. Nah, di sini saya akan menunjukkan master data dan importnya untuk modul Human Resource ya. Nah, di sini terdapat ada beberapa master data ya yang akan kita import. Di sini kita mungkin bisa mulai dari modul
employee ya. Nah, tadi master data yang tadi sudah saya masukkan terlebih dahulu di sini. Nah, nanti akan saya jelaskan contoh bagaimana untuk imporannya. Nah, untuk yang pertama itu kita harus import departemennya. Nah, ini adalah departemennya. Untuk manajer bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Coba kita buka untuk employee. Untuk employee di sini karena ada departemen, jadi harus import departemen terlebih dahulu ya. Nanti kalau kalian import yang employee terlebih dahulu, nanti akan terjadi error pada proses pengimportan data. Nah, kita masuk ke assignment departemen. Nah, ini departemen yang dimasukkan. Nah, ini satu ini tidak hadir karena sedang absen. Nah, di sini kita bisa klik favorite, kemudian departemen upload file download tadi. Di sini saya akan sampai tahap tes saja ya menunjukkannya. Nah, di sini klik everything seems valid. Nanti akan menjadi seperti tadi ini. Terdapat departemennya. Ini kalau kita awal-awal import ini 0 employees ya, karena employee itu belum kita import gitu. Nah, departemen sudah, sekarang master data employee. Di sini kita download karena master data terdapat di Google Collaboration. Jadi download terlebih dahulu. Nah, di sini employee. Create import records. Kemudian upload file master data employee. Di sini kita bisa tes dan error kalau Dimas field manager. Jadi field manager ini kita kosongkan saja. Kita tes lagi dan nanti everything seems valid. Jadi manager itu kalau saya pribadi isinya manual ya untuk setiap employee, karena ini nggak bisa sebenarnya karena kan kita baru masukin employee ya. Tapi di sini sudah ada field manager, jadi tidak terbaca nantinya. Nah, employee itu seperti ini ya munculnya. Nah, kemudian setelah master data employee, departemen sudah, employee sudah, kemudian kita bisa mungkin master data ini ya, untuk modul employee berarti sudah ya. Oh, ada training ya. Coba kita langsung ke yang training. Oh, yang sebelumnya teman-teman, untuk yang modul employee itu bagian kontrak itu tidak bisa kita import ya. Nah, di sini nggak ada import, jadi kita harus isi manual. Nah, untuk pengisiannya di sini saya sudah mengisi secara manual untuk kontraknya. Jadi kalau belum itu nggak ada ini ya, nggak ada kontrak history-nya itu nggak ada. Jadi kita harus bikin new kontrak di sini. Terus kalian bisa isi deh start date-nya. Kalian bisa seperti ini. Kontrak, start date, end date gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke master data selanjutnya. Di sini kita beralih ke master data training ya. Nah, di sini bisa kita download master data trainingnya. Nah, di sini ada field employee name, training program, department, platform, responsible user, kemudian ada date to. Kita masuk ke training program.
Nanti seperti ini ya, setelah berhasil diimport ada training programnya, namanya itu apa, departemennya, kemudian responsible, jadi orang yang bertanggung jawab atas training tersebut, kemudian statusnya. Di sini saya sudah jalankan dan statusnya itu komplit. Nah, caranya itu kalau import dokumen tuh ya monoton ya, seperti ini. Klik favorite, kemudian import, kemudian klik upload file. Di sini saya coba download untuk memastikan benar atau tidak ya. Nah, di sini everything seems valid. Nanti akan seperti ini muncul. Nah, misalnya ini kita buka ya. Nah, seperti ini nantinya. Jadi ada time periodnya. Biasanya training itu tergantung ya. Ada yang mungkin cuma beberapa jam, ada yang beberapa hari mungkin untuk mendapatkan sertifikat tertentu gitu. Kemudian sudah master data training. Untuk employee berarti sudah ya. Kemudian kita ke master data attendance. Ini master data kehadiran. Nah, di sini saya hanya mengisi beberapa. Jadi ini tuh jadi 19 karyawan. Saya hanya mengisi sekitar 1 week ya, jadi nggak full 1 bulan. Cuma 1 minggu saya ngisinya. Karena lumayan banyak sebenarnya. Untuk attendance itu, ini kita langsung aja ke attendance, set menu attendance. Nah, ini setelah di import nanti akan seperti ini. Ada jam check-in, check-out, dan employee-nya. Di sini bisa klik upload file. Jadi kita tes. Oh iya, ini tidak bisa karena attendance-nya itu sudah ada ya. Jadi nggak bisa lagi gitu. Nah, tadi kan udah saya import, nanti kalau memang belum terimport nanti bisa kok di sininya. Nah, setelah attendance, master data attendance, di sini kita bisa kembali ke master data ya. Nah, kita close saja karena sudah. Kemudian di sini ada kita coba untuk master data rekrutmen sekarang. Jadi master data rekrutmen tuh ada master data application. Ini untuk data pegawai yang akan nanti diimport, data pegawai yang melamar. Kemudian master data job ini master data yang apa ya, istilahnya seperti yang buka lowongan lah ya. Di sini ini berharapnya satu pegawai baru lah di masing-masing departemen. Nah, ini sih yang kita download. Kemudian kita pergi ke rekrutmen. Nah, di sini job position, kita langsung bisa klik favorite. Kemudian upload file, data job. Kita bisa langsung tes. Nah, ini ya lagi-lagi karena sama, already exist, dia tidak bisa. Nah, sebenarnya kan nggak ada masalah ya pada di sini. Kalau bisa, kalau ada masalah nih nanti akan muncul komen di sini. Jadi ini nggak ada masalah, jadi bisa-bisa saja gitu. Jadi ya udah kita keluar aja karena ini sudah bisa ya. Nah, oh iya, nanti tampilannya akan seperti ini kalau sudah. Nah, di sini kalian bisa publish dan unpublish-nya. Jadi sini kita bisa klik aja ini. Nanti akan terpublish di websitenya. Di sini kayak saya unpublish karena sudah ada pelamar, karena kan cuma butuh 1 ya. Jadi di unpublish dulu gitu. Kemudian kita beralih ke master data application. Di sini pelamarnya. Seharusnya ini nggak bisa ya karena datanya ini sama ya. Jadi kita nggak bisa import karena double. Bisa kita close. Nah, importnya gitu di sini all application. Nah, ini karyawan-karyawan yang tadi sudah diproses ya dalam proses perekrutan.
Ini seharusnya tidak bisa. Kita coba dulu application. Oh, bisa ternyata. Ternyata bisa double ya. Untuk pelamaran ini everything simple, jadi kalian tinggal klik import aja. Oh ya, untuk fieldnya ya, sini ada nama, email, nomor telepon, degree-nya itu apa, kemudian perekrutnya, kemudian apply jobnya nih di posisi apa, di IRIP, staff purchase, staff insurance, staff manufacturer, kemudian departemennya, kemudian expected salary sama proposed salary gitu ya. Kemudian kita udah di modul rekrutmen ya. Modul rekrutmen sudah, kemudian kita ke master data ya, modul time off ya. Ini ada time off, di sini ada live type, ada live allocation di sini. Nah, ini live type-nya. Nah, ini harus berurutan ya. Kalau nggak salah itu harus live type terlebih dahulu yang di import. Kalau nggak nanti error. Bukan error ya, karena nggak bisa, karena kan ada dokumen yang belum ada keterangan yang belum diimport gitu. Coba kita live type dulu untuk time off. Time off. Di sini saya sudah buat untuk time off-nya. Kita coba import lagi. Nanti akan muncul seperti ini. Ini tipe-tipe cuti aja sih. Jadi ada di sini ada 4 tipe. Itu yang saya import: cuti besar, cuti tahunan, bersalin, dan sakit. Kita import record, upload file, dan klik live. Ini kayaknya bisa juga ya. Ternyata bisa double deh. Nah, time of type sudah, kemudian allocation. Nah, allocation adanya di approval. Allocation. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita coba import. Belum kita download ya. Allocation. Allocation itu yang ini ya. Kita download. Nah, di sini everything seems valid ya. Semuanya bisa. Kalian cancel di sini. Oh ya teman-teman, jadi untuk master data allocation itu sebenarnya saya tuh otak-atik manual lagi ya, karena pada allocation yang cuti bersalin dan besar itu kan, yang bersalin itu kan cuma bisa diterima oleh yang wanita ya. Kemudian cuti besar itu di ketentuan perusahaan PT kita manufaktur ini cuma bisa diambil oleh karyawan yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Nah, jadi di sini di employees-nya ini kita by employee. Jadi kita bisa pilih nih di sini karyawan apa aja yang boleh mengambil cuti bersalin gitu. Kemudian untuk cuti besar juga sama ya. Jadi kita pilih nih di sini ada karyawan apa aja sih yang boleh ambil cuti besar ini gitu. Ini karyawan-karyawan yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Biasanya manajer gitu ya. Kemudian untuk time off ini sudah. Setelah itu mungkin kita bisa ke expense terlebih dahulu. Nanti payroll itu terakhir, karena menurut saya payroll adalah yang paling kompleks ya.
paling kompleks. Di sini untuk expense kita bisa download terlebih dahulu expense. Nah, jadi modul expense ini modul yang isinya itu pengeluaran kantor. Jadi kegiatan kantor tuh apa nanti dicatat di sini. Kemudian ada akun untuk mencatatnya di sini. Saya masukin kepada keperluan lain-lain dengan kode depan 16. Di sini ada tanggal dilakukannya, di expense date, kemudian kategori masuknya apa. Di sini karena tentang kunjungan kerja semua ya. Ada konferensi, ada meeting, ada rapat komite, kemudian ada datang ke sebuah seminar ya. Jadi maksudnya masuknya ke travel and accommodation. Kemudian ini ada total pengeluarannya, total pengeluaran dari setiap kegiatan. Kemudian ada employee yang mewakilkannya. Kemudian ini paid by-nya nih saya atur di employee. Jadi nanti kita lihat ya. Jadi kita download dulu untuk expense. Untuk expense sudah kita download, kemudian kita masuk ke UDU-nya. Ini kita close saja karena sudah. Di sini favorite import record, kemudian upload file. Kemudian klik master data expense. Kemudian kita tes. Nah, di sini everything seems valid, itu sudah bisa. Kemudian kita keluar. Nah, ini kita lihat expense dari perusahaannya. Ini yang satu yang sudah di-approve, ini coba kita buka untuk Dimas. Nah, di sini ya, totalnya ada, kemudian paid by-nya employee reimburse atau mungkin bisa diatur di company di sini. Karena biasanya karyawan dulu yang bayar, baru nanti diganti oleh perusahaan. Kemudian ada expense dan lain-lain gitu-gitu ya. Ini kita bisa keluar untuk modul expense sekian. Kemudian kita bisa ke yang setelah modul expense itu ada appraisal. Jadi appraisal itu seperti penilaian atasan terhadap karyawannya gitu. Biasanya seperti itu. Nah, untuk appraisal ini saya seperti ini. Kita coba. Kita coba import. Nah, ini sudah ya. Cuma ada 3 field ya. Nah, kemudian di sini ya, apa soal deadline-nya. Nah, jadi di sini ya, untuk kan kalau appraisal itu biasanya isinya pertanyaan-pertanyaan ya, yang semacam ujian lah, bukan ujian ya, lebih kayak ke survei, untuk mensurvei karyawan gitu ya. Jadi nanti diajukan pertanyaan nih di sini. Nah, dan biasanya dan pertanyaan ini berasal dari modul survei. Ini saya buat di modul survei tentang penilaian kinerja karyawan di sini. Ini kita bisa kembali aja. Ini kita lihat yang sudah ya. Bukan yang sudah ya, tapi yang sudah proses gini. Nanti ada seperti ini. Kita bisa klik dan nanti sudah selesai. Tinggal drag and drop saja. Nah, di sini kita mungkin bisa buka modul surveinya. Nah, ini ya. Saya bikin tentang penilaian kinerja karyawan. Kemudian questionnya ini, saya aturnya itu question type-nya single line text box. Jadi banyak ya tipenya itu. Kalian bisa isi seperti ini. Ada multiple line text box, ada kayak pilihan ganda dan lain-lain, ada jawabannya butuh numerik saja atau tanggal gitu-gitu. Tergantung dari pertanyaan. Nah, di sini sebagai contoh saja saya siapkan 3 saja. Kemudian setelah itu kita bisa ya share ya. Kita sudah bisa di save. Dan untuk yang survei itu terintegrasi langsung dengan
appraisal, karena ya appraisal butuh survei juga nanti akan diletakkan di appraisal seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini modul payroll. Ini pembayaran karyawan. Nah, karyawan kemudian untuk yang pertama-tama ya, di payroll ini ada 4 master data. Yang pertama itu salary kategori. Kita harus import salary kategori terlebih dahulu. Salary kategori di sini. Nah, di sini ada ini ya, seperti ini. Karena sisanya sudah ada di Udo ya. Sini download. Bisa atau enggak ya? Karena nanti double nih. Kita coba ya. Kayaknya sih bisa. Kita coba tes. Kategori ya, 2 ini nama dan kode. Ini kan sudah berhasil. Kemudian yang salary rules, yang kedua itu salary rules ya. Nah, salary rules itu seperti ini teman-teman. Jadi nama, kategori, kodenya ini apa? Jadi namanya ini ya apa aja lah ya. Kayak uang-uang lembur, tunjangan premi BPJS, kemudian pot iuran, segala macam. Di sini ada kategorinya itu apa yang tadi kita barusan import. Kemudian kodenya. Di sini saya masukkan Python code-nya seperti itu. Nah, bisa langsung saya rules di sini. Ini sudah saya import. Nah, tadi itu nggak ada basic salary, kemudian nggak ada net, nggak ada gross, karena sudah ada di Udo-nya. Jadi kalian sesuaikan saja mana yang belum ada ya kalian import gitu. Ini untuk salary. Nah, everything seems valid, jadi bisa ya semuanya, tinggal kita import. Nah, ini udah salary. Kemudian yang ketiga itu salary structure. Jadi golongan 1 ini apa isinya, gitu-gitu. Ini kita lihat salary structure-nya seperti apa. Salary structure di sini ada di configuration. Ya teman-teman, jadi untuk salary kategori itu sebenarnya tidak ada. Jadi kita harus aktifkan mode developer dulu, activate developer mode. Jadi baru ada nanti salary kategori yang muncul di sini. Nah, ini sudah saya import seperti ini. Jadi kita upload file salary structure, kita tes. Nah, ini sudah ada ya, karena ya sudah ada, jadi nggak bisa. Ini karena diganti. Ini kalian bisa tinggal, kalau saya itu karena terganti kalau nggak salah. Di basic net ini saya ganti ke basic salary sama net salary gitu. Jadi makanya nggak bisa. Ayo kita tes, bisa di sini ya. Nah, seperti itu sih, nanti akan muncul seperti ini. Oh ya, untuk salary struktur sebenarnya saya akan muncul seperti ini saja ya. Jadi kita masukkan manual nih. Jadi untuk golongan 1 karyawan nih masuknya ke yang mana ya? Misalnya kayak golongan 1 nih ada tunjangan uang makan golongan 1, tunjangan uang transport, kemudian
Uang lembur ini ya pasti sama lah ya untuk setiap golongan. Kemudian ada premi, ada iuran ini yang sama untuk setiap golongan. Kemudian ada basic salary ini kan beda ya pasti gitu. Untuk saya struktur, nah yang tadi itu adalah employee payslip gitu. Jadi data dari karyawan gitu. Nah ini ada seperti ini tabelnya. File kemudian download. Di sini ya side menu employee payslip. Nah ini sebenarnya udah ada ya. Cuma kita coba bisa atau enggak. Oh bisa. Ya, jadi ya udah bisa. Nanti akan muncul seperti ini. Ini contoh yang sudah saya kerjakan. Nanti di sini ada keterangan yang muncul, Bella, struktur golongan 1, kemudian namanya ini apa. Terus pada di sini, ini saya isi manual. Ini hari dia kerja dan juga jam dia kerja, kemudian lemburnya, kemudian ada potongan juga karena dia terlambat tanpa keterangannya. Jadi tetap masuk, seperti itu. Nah, di sini nggak terasa sudah semua ya untuk ya ini data user ini IT yang ya importnya. Expense employee, ya sudah semua. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai master data apa saja yang saya importkan ke dalam UDU untuk modul Human Resource gitu. Nah, jadi sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Kartina Fitrianingsih dengan NIC CP068. Di sini saya bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Angelina Natalia Mboo dengan NIC CP032. Kami di sini akan mempresentasikan terkait master data yang ada di divisi accounting pada PT Kita Manufaktur. Oke, langsung saja. Di sini divisi accounting sendiri memiliki 7 master data, di mana yang pertama itu ada master data COA, yang kedua ada bank, yang ketiga ada data bank account, lalu yang keempat ada data jurnal, yang kelima ada teks, lalu yang keenam ada beginning balance, dan yang ketujuh ada aset. Oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu master data COA. Oke, langsung saja kita ke master data yang pertama, yaitu COA. Kita bisa lihat pada master data yang sudah kita buat di Excel. Oke, ini merupakan tampilan dari master data yang kita buat di Excel. Tampilannya seperti ini. Lalu langsung saja kita ke UDU untuk memastikan master data yang kita import. Kita ke konfigurasi, lalu ke COA. Nah, untuk cara kita mau impor itu, kita bisa klik bagian favorit, lalu import record. Setelah itu upload file yang akan kalian import. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini, dan kita bisa lakukan tes terlebih dahulu untuk memastikan apakah master data yang kita buat itu sama gitu sama sistem UDU. Jika sudah dan sudah berhasil, maka kita langsung klik import saja. Nah, nanti kita akan muncul tampilan COA yang seperti ini. Nah, ini merupakan COA yang sudah diimpor. Di mana jumlah COA di sini itu ada 174 COA. Oke, langsung ke master data yang kedua, yaitu bank. Oke, untuk master data yang kedua, yaitu bank. Nah, ini merupakan tampilan master data yang sudah kita buat di Excel, di mana kita menggunakan 3 bank, yaitu Bank BNI, BRI, dan Mandiri.
Oke, langsung saja kita ke software Udo-nya untuk memastikan apakah sama atau tidak. Kita bisa ke dashboard lalu ke kontak, lalu kita bisa klik configuration. Setelah itu kita klik bank. Nah, untuk mengimpor master datanya seperti biasa kayak COA, kita bisa klik favorit lalu import record. Setelah itu kalian bisa upload file sesuai dengan file yang akan kalian impor, begitu. Oke, kita kembali lagi ke Oke, kita kembali ke sini lagi. Nah, ini merupakan tampilan master data bank yang sudah kami impor ya. Dan di sini sudah cocok dengan master data yang kita bikin di Excel, di mana jumlahnya ada 3, yaitu Bank BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Oke, langsung saja kita ke master data yang ketiga, yaitu data bank account. Nah, untuk data bank account ini formatnya beda ya teman-teman, template-nya, di mana untuk data bank account ini ada ID, account number, bank, kode, name, dan account holder. Nah, untuk banknya juga di sini sama seperti di data bank, ada 3 yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Nah, di sini merupakan data bank account PT kita yang sudah kita buat, di mana untuk template formatnya itu berbeda dengan data bank, di mana di sini ada ID, account number, bank, kode, name, dan account holder. Nah, untuk banknya sendiri ini ada 3, sama seperti data bank, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Oke, kita langsung saja ke software Udo-nya untuk memastikan. Nah, seperti biasa kita harus ke kontak terlebih dahulu, lalu kita ke konfigurasi. Setelah itu kita klik bagian bank account. Nah, di sini sama seperti master data sebelum-sebelumnya. Kalau kita misalnya mau impor, kita bisa klik bagian favorit, lalu import record. Setelah itu kalian bisa upload file dan pilih file mana saja yang akan kalian impor begitu. Oke, kembali lagi ke Bangkon. Nah, di sini sudah sama seperti master data, di mana di sini juga ada account number-nya. Nah, account number ini tuh bertujuan untuk seperti kayak buat rekeningnya gitu, nomor rekening. Oke, lanjut kita ke master data yang keempat, yaitu jurnal. Oke, ini merupakan tampilan dari master data jurnal yang sudah kita buat di Excel. Bisa dilihat ya teman-teman, ada sequence, lalu jurnal name, tipe, currency, dan sort code. Mungkin kita langsung saja ke Udo-nya untuk memastikan dan menyamakan apakah datanya sama. Kita bisa ke dashboard terlebih dahulu, lalu ke modul accounting. Setelah itu ke konfigurasi, lalu klik bagian jurnal. Oke, di sini seperti biasa kayak master data sebelum-sebelumnya, jika kita akan mengimpor file master datanya, kita bisa klik favorit, lalu import record, lalu upload file yang akan kita impor gitu. Setelah itu, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini untuk jurnal itu ada 13 data. Nah, ini sudah sama seperti pada master data Excel. Oke, langsung saja kita ke master data yang kelima, yaitu pajak. Nah, untuk pajak ini kita ada beberapa, yaitu ada PPN out 11%, PPN in 11%, PPh 23 2%, PPh 23,
tarif 4%, PPh pasal 4 ayat 2 10%, PPh pasal 4 ayat 2 tarif 3%, dan PPh 21. Nah, untuk template-nya bisa dilihat pada layar monitor. Mungkin kita langsung saja kita ke software Udo-nya untuk menyamakan apakah sama atau tidak. Kita bisa ke konfigurasi, lalu ke teks. Oke, untuk mungkin kita bisa silang terlebih dahulu bagian sell or purchase-nya. Nah, seperti pada masalah data sebelum-sebelumnya, jika kita ingin mengimpor master datanya, kita bisa klik bagian favorit, lalu import record. Oke, setelah itu kalian bisa klik bagian upload file untuk mengupload file yang akan kalian import. Setelah itu, kembali lagi ke teks. Oke. Nah, ini merupakan hasil dari master data yang sudah diimpor. Nah, selanjutnya kita bisa beralih ke master data yang keenam, yaitu beginning balance. Nah, ini merupakan tampilan dari beginning balance yang sudah kita buat pada Excel. Oke, mungkin langsung saja kita ke software Udo-nya, lalu kita ke accounting, lalu journal entries. Untuk posnya kita silang terlebih dahulu. Oke, seperti pada master data yang sebelum-sebelumnya, jika kalian ingin mengimpor master data, kalian bisa klik bagian favorit, lalu klik bagian import record. Setelah itu, kalian bisa klik bagian upload file, lalu pilih file yang akan kalian import. Setelah itu, kita kembali lagi ke accounting, lalu ke journal entries. Nah, untuk tampilannya, kita bisa scroll ke bawah, lalu klik bagian yang tanggal 1 bulan 1 2023, beginning balance. Nah, ini merupakan tampilan beginning balance yang sudah kita import. Untuk jumlah nominalnya itu sama, yaitu 3.204.000.000, sama seperti master data yang pada di Excel. Dan ini udah balance. Oke. Nah, jika kalian ingin mengeprintnya, kalian harus post terlebih dahulu journal entries ini. Nanti maka akan statusnya berubah menjadi post. Oke, langsung saja kita ke master data yang selanjutnya, yaitu yang ketujuh, yaitu aset. Nah, ini merupakan tampilan master data aset yang sudah kami buat, di mana untuk master data aset ini lumayan banyak formatnya ya teman-teman. Karena ada aset name, kategori, data, partner, gross value, residual value, currency, company, dan status. Di mana sebelum kita mengupload master data ini, kita harus menghitung terlebih dahulu nih teman-teman gross value-nya berapa. Nah, untuk perhitungan gross value bisa dilihat pada sheet yang ketiga, yaitu gross value aset. Nah, ini merupakan tampilan dari gross value, perhitungan gross value. Untuk perhitungannya, kita harus mengetahui dulu harga perolehannya berapa, lalu umur ekonomi setiap aset itu berapa, nanti kita hitung per bulannya, umur ekonomi per bulannya. Nah, setelah itu, kita bisa bagi itu antara harga perolehan dengan umur ekonomis. Nanti hasilnya ada di depresiasi amount. Nah, nanti depresiasi amount ini akan dikalikan berapa kali sisa si umur ekonomis ini. Nanti akan menghasilkan kumulatif depresiasi, yaitu sebesar yang tertera pada layar monitor. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan gross value-nya. Oke, kita mungkin langsung saja ke software Udo-nya untuk memastikan apakah sama atau tidak. Kita ke bagian accounting, lalu ke aset. Oke, seperti master data sebelum-sebelumnya, jika kalian ingin mengimpor master data, kalian bisa klik favorit, lalu import record. Setelah itu, kalian bisa klik bagian upload file, lalu upload file yang akan kalian import. Setelah itu, kita bisa kembali lagi ke fitur accounting, lalu ke aset.
Nah, ini merupakan master data yang sudah kami impor. Nah, di sini sudah sama ya teman-teman seperti master data yang ada di Excel. Nah, untuk gross value-nya sudah sama, itu merupakan hasil dari perhitungan yang ada di Excel tadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait master data pada divisi accounting. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Oke, halo semuanya. Selanjutnya adalah master data dari purchase. Nah, untuk purchase sendiri ada 3 master data, yaitu master data outstanding PO, vendor, dan juga price list. Untuk yang kita sudah lakukan import recordnya adalah master data pada vendor. Mungkin kita bisa lihat di sini. Nah, ini merupakan vendor daripada perusahaan kita, PT kita. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ada master data yaitu 9 vendor dengan daerah-daerah yang berbeda, dan ini merupakan daerah di luar negeri juga, ada China dan juga Amerika, dan di sini ada nomor pajaknya dan juga phone serta mobile, email, dan juga web settings. Kita langsung lihat ke UDO-nya. Di sini saya akan melihatkan bagian vendor di orders. Nah, ini adalah merupakan vendor-vendor yang kita punya ya, sekitar 9. Maka kita sudah masukkan melalui import records ya, import record, dan itu sudah bisa kita masukkan. Selanjutnya adalah import data dari master price list ya, price list. Kita masukkan, kita lihat dulu data price list adalah seperti ini. Jadi ada beberapa kategori harganya. Di sini price list-nya adalah sebanyak 20 ya, price-nya ada sebanyak segini ya. Nah, ini dia. Lalu kita coba masukkan ke dalam kudunya, yaitu pada price list, vendor price list. Nah, ini adalah produk-produk yang sudah dimasukkan. Namun kita bisa lihat di sini juga. Nah, ini dia ya. 26. Beberapa produk mungkin sedikit berlebih. Ada 26. Jadi beberapa lagi ini sudah dikategorikan untuk produknya. Jadi itu memang untuk mengaktifkannya kita perlu masukkan nama produknya. Jadi ini agak sedikit berlebih karena ada produk yang diaktifkan. Jadi lebih banyak. Sedangkan harganya di sini sudah ada beberapa. Di sini sebenarnya harganya adalah Indonesian rupiah, cuman untuk beberapa transaksi nanti kita akan bertemu dengan dolar dan juga yen ya, mata uang currency dari negara lain, karena dia ada vendor dari luar negeri. Di sini adalah proses sebelum diubah, namun di sini kita akan mengubahnya secara manual saja ya, untuk mata uang IDR dan juga untuk mata uang US dan juga mata uang China ya. Jadi nanti akan diubah secara manual saja. Nah, mungkin itu. Lalu kita lanjut ke master data outstanding PO. Nah, di sini merupakan data outstanding PO. Dalam praktiknya, outstanding PO ini akan membantu pembuatan RFQ yang sudah dipesan atau dibuat sejauh-jauh hari. Jadi kita sudah temukan nanti datanya dalam RFQ akan seperti ini, akan saya tunjukkan. Oke, baik. Ini beberapa dari PO yang sudah kita masukkan ya, teman-teman. Jadi sudah awalnya nanti statusnya akan membentuk RFQ. Namun di sini saya masukkannya sudah saya lakukan transaksi, jadi bentukannya menjadi purchase order. Jadi untuk purchase untuk masukkan data purchase order itu kita akan masukkan ke dalam ini favorites lalu import records ya.
misalnya import records. Nah, maka dari itu nanti akan kita bisa masukkan data-data kita seperti dalam outstanding PO ini. Jadi begitu kira-kira. Mungkin itu saja untuk purchase. Semoga menjelaskan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renu Nur Hasana yang bertanggung jawab dalam mengelola modul inventory. Di sini terdapat beberapa master data yang dibutuhkan dalam modul inventory ini, yaitu yang pertama ada product kategori, unit of measure, inventory adjustment, master product, location, dan warehouse. Dan untuk pertama kali saya akan membuka pada bagian warehouse, di mana pada bagian warehouse ini dari PT kita itu hanya membutuhkan satu warehouse di mana dengan subname-nya WH Warehouse PT Kita Manufacture. Dan lalu untuk lokasinya yaitu lokasi dari beberapa warehouse. Ada beberapa lokasi yang diperlukan di warehouse ini, yaitu yang pertama ada bagian general, cabin, body part, work and center, and tipe rendah yang ini masuk barang finish good, WIP, dan raw material. Dan selanjutnya ada master product di sini, beberapa produk yang dihasilkan dari PT Kita Manufaktur, yaitu sebagai berikut. Dan ini merupakan data-data dari produk-produk yang dimiliki oleh PT Kita Manufaktur dengan beberapa harga yang telah tertera dan kategori produknya yang ada raw material, and process, and finished good. Selanjutnya yaitu ada inventory adjustment, yaitu yang bagian dalam mengelola stoknya. Nah, di sini sudah ada penyimpanannya dengan beberapa lokasinya dan di produk kategorinya di RM, lalu di lokasinya di general, kabin, dan lain sebagainya dengan counted quantity-nya yaitu stoknya. Lalu ada juga unit of measure, yaitu model pengemasan yang ada di Lego PT Kita Manufaktur. Dalam unit satuan ini ada PT Manufaktur menggunakan 3, yaitu kardus dengan berisikan 2 unit, kardus berisikan 4 unit, sedangkan unit itu merupakan satuan sendiri. Dan lalu ada produk kategori yang seperti tadi, bahwasanya produk kategori ini berisikan raw material, work in process, and finished good. Nah, dengan classic method-nya Vivo. Dan untuk selanjutnya saya akan menunjukkan di Odoo sendiri bagaimana letak dari import datanya. Dan ini merupakan warehouse. Nah, di warehouse ini kita memiliki satu warehouse, yaitu PT Kita Manufaktur, dan kita juga cek pada bagian location. Di sini sudah ada beberapa location dengan warehouse-nya dari PT Kita Manufaktur, dan juga untuk produk kategori ada di sini. Dan untuk produk kategorinya kita di sini ada finished good, raw material, and work in process. Selanjutnya di sini ada unit of measure juga. Unit of measure yaitu model pengemasannya. Di sini ada kardus 2 unit, kardus 4 unit, dan juga unit. Lalu untuk bagian produknya kita bisa klik pada bagian submenu produk dan klik menu produk. Dan ini merupakan data-data produk yang ada di PT Kita Manufaktur dan beberapa alat ATK yang juga cantumkan namun tidak bisa dijual. Dan selanjutnya ada inventory adjustment, yaitu tata letaknya dalam setting stock produk.
Nah, di sini merupakan data-data dari inventory adjustment. Di sini dilihat bahwa on hand-nya terdapat beberapa jumlahnya dan juga ada beberapa yang belum terset seperti ini. Mungkin itu saja dari modul inventory mengenai master data.